Orang-orang yang dekat dengan Allah akan diliputi oleh rasa tenang, tentram, damai. Diliputi oleh ketajaman-ketajaman sebagai hadiah atas kedekatan jiwanya kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan tajam mata jiwanya, tajam mata batinnya, tajam rasanya, tajam doanya. Assalamualaikum saudaraku, salam kemurnian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat ini, di zaman yang serba sulit ini, di zaman yang serba rumit ini, di mana kegelapan merajalela di dunia ini, sudah mulai tumbuh, bermunculan kesadaran-kesadaran jiwa manusia untuk menginginkan dekat dengan Allah. Mulai banyak bermunculan satu titik kesadaran bahwa begitu pentingnya di dalam kehidupan sekarang ini, itu penting untuk dekat dengan Allah. Dan banyak sekali satu titik kesadaran bahwa apabila jiwa jauh dengan Allah, itu adalah suatu hal yang tidak baik. Dengan kemajuan teknologi mulai bermunculan ajaran-ajaran kasampurnan, ajaran-ajaran tata cara untuk mendekatkan jiwa kepada Allah. Muncul satu bersihkan sinar pencerahan. Begitu mudah kita mempelajari tata cara untuk mendekatkan jiwa kepada Allah. Banyak juga cerita-cerita diunggah bagaimana keadaan orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan diliputi oleh rasa tenang, tentram, damai. Diliputi oleh ketajaman-ketajaman sebagai hadiah atas kedekatan jiwanya kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan tajam mata jiwanya, tajam mata batinnya, tajam rasanya, tajam doanya. Doa-doanya mustajabah. Mulai tergugah dari cerita-cerita itu, orang menginginkan untuk mendekatkan jiwanya kepada Allah. Dari cerita-cerita tersebut, banyak sekali alasan-alasan yang menjadi dasar seorang manusia untuk mendekatkan jiwanya kepada Allah. Ada yang ingin karena menemukan ketenangan jiwa, karena ada yang ingin menemukan kebahagiaan, karena ingin menggapai satu titik ketajaman, ingin mendapatkan karomah-karomah tertentu, maka mereka ingin dekat dengan Allah. Pada saat ini, mungkin sudah saatnya saya menghaturkan siapakah itu sang pejalan tarekat sejati. Sang pejalan tarekat sejati adalah manusia yang dengan kemurniannya ingin dekat dengan Allah. Ketika dia ditanya, kenapa engkau ingin dekat dengan Allah? Dia menjawab, karena ada rasa cinta atas dirinya kepada Allah. Di dalam hatinya muncul satu sifat al-hub,
cinta kepada Allah, dan roja, hanya berharap bertemu dengan Allah. Ketika mereka ditanya, kenapa engkau berzikir? Karena memang Allah layak untuk kita zikirkan. Kenapa engkau menyebut asma Allah? Karena memang Allah layak untuk kita sebut namanya setiap saat. Kenapa engkau sebut namanya? Karena memang Dia Tuhanku. Karena memang Dia Tuhan yang menciptakanku. Dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta, mengatur dan menata semesta ini. Kenapa engkau puja-puji Dia? Karena memang Dia layak kita puja-puji. Kemudian ditanya lagi, kenapa engkau ingin dekat dengannya? Karena aku cinta kepadanya. Apa yang engkau harapkan? Apa yang engkau rojakkan? Aku hanya ingin mendapatkan ridhonya. Aku hanya ingin merasakan diri. Kemudian sang tarekat sejati ditanya, apa yang membuatmu tenang? Apa yang membuatmu bahagia? Apa yang membuatmu senang? Mereka menjawab, dalam hal tauhid, aku menyebut namanya, aku sudah tenang. Aku merasakan Dia, aku sudah bahagia. Aku berzikir kepadanya, aku sudah merasakan satu titik kesenangan yang tiada batas. Kenapa semuanya itu terjadi? Dia menjawab, karena cintaku begitu besar kepadanya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, seorang pejalan sejati, mereka datang kepada Allah karena dia ridho bahwa Allah itu Tuhannya. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Aku ridho bahwa Allah itu Tuhanku. Makanya aku datang dengan keridhoanku. Seperti panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, datanglah kepadaku. Radiyatan mardiyah. Karena ridho dan berharap keridhaan. Itulah alasanku kenapa aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah. Orang-orang tarekat sejati, mereka datang tanpa pamrih apapun. Orang mengatakan yang dekat dengan Allah akan mendapatkan karomah-karomah tertentu. Orang yang ingin datang kepada Allah, banyak yang menginginkan karena ingin ketajaman-ketajaman tertentu, ingin mendapatkan sesuatu. Tapi orang yang mencintai Allah, mereka datang bukan karena itu. Kenapa engkau mencintai Dia? Karena memang Dialah yang layak untuk dicintai. Dialah yang maha menciptakan cinta. Maka cintaku ini diciptakan olehnya. Pertama kali, cinta terbesar kami hanya untuk Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, seseorang tarekat sejati datang tanpa syarat, datang tanpa alasan pamrih-pamrih tertentu, maka Allah akan menyambut cinta mereka dengan ridho pula. Allah akan hadir dalam hatinya, dalam rasanya, dalam ciptanya, dalam karsanya, dalam dohir batinnya, tanpa batas tertentu, tanpa hijab tertentu. Orang-orang yang datang kepada Allah karena kemurnian, karena keridhaan, karena keikhlasan, justru mereka lebih cepat disambut cintanya oleh Allah. Dan ketika mereka menembus alam qurba, Allah akan datang dengan rahman rahimnya full, tanpa batas.
Mereka hanya datang karena cinta, maka Allah akan hadir memberikan apa yang sudah diceritakan bahwa orang yang dekat dengan Allah akan diberi ketenangan, akan diberi kebahagiaan, akan diberi kabar-kabar gembira. Dan semuanya itu disiapkan oleh Allah. Wadkhuli jannati. Masuklah dalam surga-surgaku. Masuklah dalam energi-energi kenikmatan-kenikmatanku. Saudara-saudara yang saya muliakan, di dalam majelis-majelis tarekah, insya Allah akan banyak bermunculan manusia-manusia yang hanya datang demi kemurnian, demi cinta kepada Allah. Dan banyak sekali orang-orang yang hadir kepada Allah karena tanpa pamrih, Allah justru akan memberikan segalanya. Yang disebut dengan warid, yang disebut dengan hadiah, yang disebut dengan karomah. Belajar dari itu semuanya. Sesungguhnya kita malu. Kenapa kita berpikir hanya karena ingin melihat sensasi-sensasi tertentu? Kenapa kita datang kepada Allah hanya ingin mendapatkan satu bunga-bunga zikir, satu karomah-karomah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita ketika mengarungi kehidupan dunia ini? Kenapa dengan cerita itu kita tidak memurnikan kedekatan kita kepada Allah, memurnikan azam kita, memurnikan niat kita? Orang yang datang tanpa pamrih, orang yang datang tanpa tujuan tertentu, tapi datang karena ridho, karena hub, karena raja, karena dia hanya berharap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, mereka akan diberi semuanya. Karena orang yang datang kepada Allah, Allah akan mendengar, Allah akan mendengar bersitan-bersitan doa di dalam hatinya. Dan itu akan disambut Allah dengan pengkabulan. Ud'uni, sebutlah aku, serulah aku, dekatlah kepada aku. Fastajib lakum, maka Allah akan memberikan istajabah. Doa-doamu akan mustajabah kepadaku. Orang yang datang dengan kemurnian, tidak minta apa-apa, justru akan mendapatkan apa-apa dari kata hatinya yang terdalam. Makanya saya mengajak diri saya pribadi dan sedulur semuanya, kalau ingin menjadi pejalan tarekat, jadilah pejalan sejati. Sembahlah Allah karena memang Dia layak disembah. Sebutlah namanya, cintailah Dia karena memang Dia layak untuk kita sebut dan untuk kita cintai. Puja-puji Dia, kesuciannya, keterpujiannya, keagungannya, karena memang Dia layak untuk kita puja dan kita puji. Insya Allah, orang-orang yang datang dengan kemurnian, maka sebetulnya dia sedang menghancurkan hijab-hijab, penutup-penutup yang membuat dirinya jauh dengan Allah. Mereka akan datang kepada Allah seperti lewat jalan tol, bahkan seperti cahaya. Kecepatannya sesuai dengan cahaya yang ada dalam dirinya, yaitu nurullah, Nur Muhammad. Dan Allah selalu berselawat kepada Nur Muhammad, orang-orang yang datang dengan jiwa-jiwa yang murni. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya sendiri berharap saya bisa menjadi manusia yang benar-benar bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Dan saya hanya berharap
dengan sifat roja saya hanya ingin berharap cinta Allah itu benar-benar memandang cinta saya kepada Allah. Ridho Allah bisa melihat ridhoku, ridho saya kepada Allah. Mari saudaraku, kita murnikan taqarruban kita kepada Allah. Murni, semurni-murninya. Semoga kita termasuk golongan-golongan yang dimurnikan oleh Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Murni. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemurnian.